Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ini karena kebetulan sebelum kemari ada yang mengajak untuk bergabung di harokahnya dia di HT di ke rumah gitu. Nah, bagaimana menyikapinya itu saja. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beragama harus ada manhaj. Harus ada manhaj, metodologi, manhaj yang kita ikuti. Yang manhaj ini dipegangi oleh para ulama-ulama kita dari masa ke masa hingga sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh agama diambil comot sana comot sini. Itu harus ada, yang harus kita pahami. Dan kita punya manhaj di dalam akidah. Manhaj di dalam fikih. Dan metodologi itu tatanan yang hendaknya kita patuhi untuk bisa faham Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan faham agama. Ini harus. Ad-dinu amanah. Agama itu amanah. Faltandur amman ta'khud dinak, maka lihat dari mana kau ambil agamamu itu. Harus ada manhaj, dan manhaj itu ada kesinambungan dari guru sampai Nabi SAW. Memahami Al-Quran bukan dengan akal-akalan, tapi harus ada metodologi. Ada manhaj, ada cara yang sudah dikukuhkan para ulama. Nah, di dalam urusan berfikih, kita punya manhaj. Kita ikut manhajnya Imam Syafi'i. Bukan mengikuti pendapat Imam Syafi'i, salah itu. Siapa mengatakan ikut pendapat Imam Syafi'i? Ikut manhajnya Imam Syafi'i, cara beristimbat. Imam Syafi'i punya manhaj namanya usul fikih. Itu metodologi. Gimana memahami ayat Al-Quran? Orang tidak akan bisa paham Al-Quran dan hadis Nabi bisa mencetuskan hukum kecuali ada metodologinya. Ada aturan mainnya. Jadi dalam berfikih kita ikuti manhaj Imam Syafi'i. Makanya kita namanya Syafi'i. Atau madhab Maliki, Hambali. Ada metodologi. Dalam berakidah kita ikut manhajnya Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Ada metodologi dan manhaj. Makanya semua cara beragama yang gak ikut manhaj ini jangan diikuti. Karena apa? Ikut manhaj siapa? Sekarang ada orang yang mengatakan dirinya misalnya ikut manhaj salaf. Lalu menyebut namanya salafi. Tanyakan kepada orang tersebut, manhaj yang kau ikuti manhajnya siapa coba? Saya ingin tahu manhaj yang tertulis. Mereka tidak punya manhaj. Akhirnya kembali kepada manhaj kita Imam Syafi'i. Loh, kenapa tidak ikut Syafi'i saja? Mereka tidak punya manhaj. Manhajnya apa? Manhaj haroki, manhaj harokah. Harokah itu atas dasar apa? Coba. Berakidahmu atas dasar apa? Berakidah tidak cukup mengatakan aku beriman kepada Allah dalam sisi kajian ilmiah, tidak cukup. Akan tapi beriman kepada Allah itu bukan di situ saja ternyata untuk memahami sifat-sifat Allah dan seterusnya. Jangan hanya mengatakan beriman kepada Allah saja. Enggak, di situ ada pembahasan bagaimana orang mengenali sifat-sifat Allah. Sebab yang pengen tahu Allah bukan dengan mengetahui zatnya Allah. Zatnya Allah di dunia tidak bisa kita lihat. Akan tapi kita mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Nah ini kadang-kadang seolah-olah dientengkan, diringankan. Yang penting kita mengenal Allah, kenal Allah Tuhan kita adalah Allah. Nah benar. Cuman tentang sifat-sifat Allah yang bertebaran di Al-Quran dan hadis Nabi. Gimana cara memahami kita tentang sifat Allah? Ini ada manhaj, metodologi. Hizbut Tahrir dan yang lainnya punya enggak manhaj? Kalau tidak punya manhaj, kenapa saya harus ikut yang tidak punya manhaj? Slogannya la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Benar slogan itu. Kalimat haqqin urida bihal batil. Banyak kalimat kebenaran, tapi maksudnya tidak jelas. Sehingga para ulama kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat 20 itu bukan semuanya sifat Allah itu hanya 20, tidak. Antara sifat yang mengundang kontroversial itu adalah sifat 20 itu. Tentang kidam, tentang bako, tentang macam-macam. Ini mengundang dialog falsafah. Sehingga ditulis oleh para ulama dengan manhaj yang jelas untuk memahami sifat-sifat 20. Sementara sifat Allah, sebanyak nama-nama Allah ada sifat di dalamnya. Ar-Rahman, Rahim, dan seterusnya. Ini ada manhaj untuk memahami ini semuanya. Dan Abul Hasan Asy'ari, Imam Musa Asy'ari yang telah merinci manhaj itu. Sehingga waktu
kelompok dari baru-baru termasuk Hizbut Tahrir dan sebagainya. Bagaimana manhajmu ikut siapa? Dia bingung ya. Ikut orang baru Taqiyuddin An-Nabhani. Kakeknya orang hebat manhaj Asy'ari, manhaj kita. Kakeknya, Syekh Yusuf Nabhani. Tapi ketemu cucu, manhajnya tidak jelas. Manhajnya adalah kita bergerak masalah khilafah. Khilafah itu dibangun atas dasar ilmu loh ya. Khilafah itu bukan hanya gebar-gebor bahwasanya kita mengadakan pemimpin selesai, tidak. Kepemimpinan menentukan kekhalifahan. Bagaimana syarat-syarat khalifah? Kemudian penerapan hukum-hukum khalifah itu. Siapa yang akan diterapkan? Akan diterapkan nanti. Nah, ini hukum Islam. Islam cara seperti apa untuk memahami Al-Quran hadis Nabi SAW? Harus kembali kepada manhaj. Gak mungkin. Orang tidak akan paham Al-Quran kecuali manhaj. Tanyakan kepada Hizbut Tahrir, manhajmu apa dalam istinbat hukum? Dia punya kitab usul fikih sendiri? Punya. Bukan. Itu ente nyontek daripada salah satu dari imam 4 madhab 4. Mustahil ya. Sehingga disepakati dunia, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah itu yang punya manhaj. Dunia lihat. Kaum muslimin yang penjuru dunia, manhajnya, kalau tidak Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itu manhaj. Akidahnya Abu Hasan Asy'ari, bocor Maturidi. Yang mengajak gerakan seperti apapun, saya tidak pernah tergiur. Kecuali dia ikut manhaj kita. Kenapa? Kita sudah punya manhaj jelas silsilah dari guru ke guru. Perjuangan dan perjuangan dan perjuangan. Perjuangan kita semua juga ngajak berjuang. Kalau dia menonjol sisi giatnya dan sebagainya, tapi kalau tidak punya manhaj, kita ikut apa? Coba fatwa fikihnya diambil dari mana? Fatwa fikih itu bukan hanya sekedar orang menganggap ini benar sesuai dengan Al-Quran lalu difatwakan. Bukan mufti itu. Mufti itu harus jelas. Makanya kita tidak boleh ikut. Menyikapi fikihnya adalah, saya tidak menantang itu semuanya. Karena apa? Karena dia pakai label Islam. Kita tidak ingin dikatakan memerangi Islam. Kecuali yang jelas-jelas mengundang kekafiran. Seperti akidah-akidah yang mengkafirkan kaum muslimin. Seperti Syiah. Seperti yang mengkafirkan orang-orang yang muslimin. Seperti kaum-kaum Wahabi. Itu kan mengkafirkan. Kalau mengkafirkan harus jelas kita. Selagi tidak masuk pengkafiran, Hizbut Tahrir tidak mengkafirkan. Kita tidak menentang. Kita tidak menentang. Tapi kita tidak akan bergabung kecuali karena kita sudah punya manhaj. Dan kita punya guru. Silsilah dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Coba kalau di sanad kita. Saya mengambil ilmu fikih dari guru. Saya Muhammad Ba'udon. Dia punya guru. Saya punya guru. Punya guru. Punya guru. Sampai pengarang kitab manhajnya Imam Nawawi. Terus ke atas. Akidah pun kita belajar. Kalau di titik mereka punya guru. Punya guru. Punya guru. Punya guru. Punya guru. Sambung. Murid kita nyambung ke kita. Dan seterusnya. Bukan di internet. Bukan di ini. Harus ada manhaj. Jadi tidak usah tergiur dengan hal-hal yang semacam itu. Karena kita punya manhaj. Sehebat apapun bentuk perjuangan. Tapi kalau tidak jelas manhajnya, lihat nanti akan perang pada akhirnya. Tidak akan bisa bertemu secara sesungguhnya. Karena manhaj itu mempersatu. Dan alhamdulillah ya, kita itu biarpun berbeda-beda suku, bangsa, negara, tapi telah ditemukan dengan manhaj, madhab Syafi'i misalnya. Sehingga disatukan kita. Kalau kita ketemu mereka dimanapun berada, sudah ketemu. Coba kita ke Mesir sana. Ketemu madhab Imam Syafi'i, selesai. Sholat dengan cara madhab Syafi'i. Disatukan dengan manhaj. Baik, itu saja. Jadi tidak usah tergiur dengan hal-hal yang baru-baru. Biarpun kelihatannya lebih mewah. Mereka telah dekat berusaha untuk meminang kita. Berkali-kali ingin datang ke kita dan sebagainya. Cuman satu. Saya dakwah tidak ingin ada unsur kebohongan dan seterusnya. Dakwah harus ada ketulusan. Harus ada kejujuran. Dan saya tidak mengingkari. Kami tidak menentang. Tidak memusuhi. Agar tapi untuk bergabung ntar dulu. Ada teman-teman dari Malaysia, ada yang sekarang bergabung dalam Global Ikhwan, Rufaqo dan sebagainya. Kita lihat mereka adalah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Soleh dalam arti khusyuk ibadah dan sebagainya. Cuman kita tidak mudah bergabung dengan mereka. Kita bergabung dengan mereka pun kita sudah datang ke tempat mereka, kita ketemu dengan Buya Asy'ari Muhammad dan seterusnya. Kita kumpul. Kita ketemu. Akan tapi untuk bergabung, saya tidak memusuhi mereka. Dan untuk bergabung ntar dulu, sebab saya punya sanad, saya punya guru. Dan guru ini yang perlu kita pegangi. Saya tidak mudah tergiur dengan siapapun. Karena guru saya sudah terbukti mereka adalah guru, punya guru, ilmunya diambil oleh orang seluruh dunia. Kita punya sanad seperti Imam Syafi'i. Sudah jelas. Ya, ini kita perlu punya guru. Makanya belajar. Sekarang zaman rusak. Orang mengandalkan internet. Guru itu yang menyambung, ada sanad ilmu itu.
Sekarang belajar ilmu, sekarang ada orang sombong dengan mentang-mentang cerdas, kalau punya masalah langsung buka internet, masalah ini. Tidak tahu diambil dari mana. Jawabannya dari internet. Kiki, jawaban dari internet. Kecuali internet maksudnya adalah webnya orang yang jelas. Misalnya web guru kita. Misalnya Mustanir, itu adalah guru-guru mulia. Web yang jelas, ya. Tapi kalau acak saja, itu berbahaya. Bisa saja kita mengambil fatwa dari orang yang tidak kenal Islam. Atau orang munafik. Baik, untuk menyikapinya adalah pertama, tidak usah bergabung. Yang kedua, jangan memusuhi karena dia pakai label Islam, kecuali memang ada pelanggaran syariat. Biasa saja. Kecuali tadi yang kita sebutkan, ada kelompok seperti Syiah. Mulai dari akidah dia membahayakan. Kemudian secara amaliyah, fikihnya juga kurang baik. Bukan kurang baik. Mengajari orang, nanti seperti mut'ah, seperti ini dan sebagainya. Itu bahaya. Kemudian ada sisi lain seperti Wahabi. Wahabi itu subhanallah kerjanya mengkafirkan orang. Kalau ada orang yang mulai lemah lembut, akan tapi ketahuilah imam-imam mereka yang diagungkan di Saudi sana kerjanya nyaci maki dalam buku-bukunya. Maka repot dengan mereka. Kita sudah jelas manhajnya. Manhaj kita adalah manhaj terbuka, indah, tidak mencaci maki, saling mencintai. Ini manhaj kita dan sudah tuntas diletakkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Wallahu a'lam bishawab.